Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang alhamdulillah ada kesempatan hari ini kita bertemu meskipun lewat media online gitu. Kita hari ini akan menyampaikan terkait dengan pemanfaatan blog sebagai media pembelajaran. Blog itu apa sih? Saudara mungkin pernah melihat atau mungkin malah pernah membuat gitu ya. Kita nanti ingin menyampaikan tentang blog, harapannya memahami manfaat blog itu sendiri. Yang kedua, saudara mampu membuat dan juga mengelola blog itu untuk kepentingan pembelajaran. Blog itu apa sih? Nah, blog itu merupakan catatan pribadi seseorang di internet. Berisi informasi yang sering diupdate dan kronologis. Itu bisa identik dengan diary atau buku harian online yang diisi secara terus-menerus secara periodik. Blog bisa dibaca oleh siapa saja. Kalau diary kan tidak bisa dibaca ya, tapi kalau blog bisa dibaca, misalnya ada yang fokus pada bahasan politik, olahraga maupun yang lainnya. Kebanyakan blog itu berisi seperti jurnal pribadi yang berisi informasi perjalanan dan kehidupan sehari-hari seseorang atau mungkin pemikiran-pemikirannya. Jadi saudara, blog itu bisa berisi apapun postingan-postingannya, bisa gambar, foto, atau artikel-artikel yang kita buat dari pemikiran kita maupun mungkin kita mengumpulkan artikel-artikel dari tempat lain, tentunya dengan mencantumkan sumber yang kredibel. Manfaatnya apa untuk pembelajaran? Ya, kalau kita sebagai guru ya sebagai media belajar atau media pembelajaran yang kita berikan pada anak. Kita posting materi pembelajaran di situ, kemudian anak bisa mendapatkan referensi tambahan lewat konten-konten ataupun lewat artikel ataupun bahan ajar yang kita posting di blog tersebut. Kemudian kekuatan blog dalam pendidikan. Yang pertama, isinya bisa luas, menyangkut banyak hal pengajaran. Bisa dijadikan ajang belajar menulis untuk menuangkan ide bagi kita. Guru itu kalau bisa ya, atau mahasiswa gitu ya, itu harus sering menulis dan juga menuangkan ide-ide. Dan juga bisa menjadi bukti portofolio seorang guru terkait profesionalitasnya. Jadi saudara kalau nanti ditanya, karyamu mana? Kalau mungkin belum punya buku, lihatkan aja blog kita. Kita sudah pernah menulis banyak, itu di blog itu bisa menjadi bukti portofolio. Bukti portofolio itu penting. Jadi kalau ditanya kita apa sih karya yang pernah kita lakukan, ya salah satunya adalah dengan kita menulis di blog. Meskipun ada portofolio bentuk yang lain, tapi dengan adanya blog kita orang akan melihat, oh ternyata kita itu punya banyak gagasan tentang apapun itu. Juga hemat biaya gitu nih, karena gratis kan blog itu. Kemudian kita bisa juga menulis suka-suka kita, tentunya juga ada etika. Jadi biaya efisien, tidak menghambur-hamburkan anggaran kalau mungkin kita ada di lembaga pemerintahan seperti itu. Dan juga termasuk pengembangan proses pembelajaran yang variatif. Dan juga kita bisa mengembangkan jaringan lebih luas dengan guru di tempat lain misalnya. Kategori blog ada beberapa macam, ada yang personal blogger, itu mungkin kita nulis catatan harian di blog itu. Bisnis blogger, seorang penulis blog yang menggunakan blognya itu untuk bisnis. Organisasional blogger itu yang menggunakan blog untuk organisasi, maupun profesional blogger itu yang dibayar untuk melakukan aktivitas blognya. Blog pun bisa kita tempeli iklan-iklan gitu ya. Kalau saudara mungkin sering lihat website seperti itu, kadang-kadang ada iklan-iklan yang cukup banyak lah, itu orang memasang iklan di blog kita dan kita mendapatkan bayaran dari
jumlah kunjungan pada blog kita tersebut. Penyedia layanan blog gratis ada beberapa macam, tapi yang mungkin sering kita pakai itu ada 2, Blogger sama WordPress. Yang lainnya nanti bisa dicoba, karena beberapa kita lihat ini sudah ada yang tidak membuat lagi. Ini nanti kita coba lewat Blogger atau Blogspot, punya Gmail atau Google, gratis dan bisa kita kembangkan dengan berbagai macam model. Isi blog apa saja sih? Nah, bisa catatan harian dari pemilik blog tersebut, bisa juga ide-ide, opini dan pandangan, atau berita terkini dan ulasannya menurut pendapat kita, atau mungkin tips dan trik. Kalau kita punya hobi tertentu, punya konsentrasi pada hal tertentu, itu bisa kita tulis di situ. Artikel-artikel agama, hukum dan yang lainnya juga bisa masuk, materi pelajaran, pengalaman pribadi maupun yang lainnya. Itu bisa kita masukkan sebagai isi dalam blog yang kita buat. Kemudian, nah ini caranya bagaimana cara membuat blog. Nah, ini kita kenalkan blog yang tadi sudah kita sampaikan lewat Blogger atau Blogspot ya. Ini punya Google, gratis dan lebih mudah dalam kita membuat. Saudara bisa membuka langsung www.blogger.com di browsernya, boleh pakai Mozilla, boleh pakai Opera, boleh pakai Chrome atau yang lain. Nah, kalau sudah, nanti saudara masuk dalam pembuatan akun Google dulu atau Gmail. Kalau sudah punya akun Gmail, sudah login, langsung klik saja. Lanjutkan, itu nanti sudah terisi dan nanti bisa langsung pada isian-isian pembuatan blog. Saudara nanti bisa juga langsung memberikan nama blog Anda, misalnya jurnal perjalananku atau catatan spiritualku misalnya. Judulnya seperti itu. Kemudian alamatnya blog itu nanti yang akan kita share ke orang lain. Alamat blog yang tidak bisa sama dengan orang lain. Cari yang khusus, yang menarik seperti itu. Misalnya di situ ada contoh My Fav Blog. Nanti dicek ketersediaannya seperti apa. Nah, kalau nama itu sudah dipakai orang lain, akan muncul seperti ini. Tidak tersedia karena sudah dipakai. Nanti ada pilihan-pilihan, atau saudara langsung bisa mengubah di sini. Ditambahi angka tahun misalnya, atau nama kita ditambahi dengan catatan agung misalnya, itu juga bisa. Kalau mungkin nama kita sudah terlalu umum, ya ditambahi dengan kode-kode tertentu, misal kode tahun atau yang lain. Tapi ya jangan nama-nama yang alay gitu ya. Nanti kalau nama-nama alay, kita mau membuat portofolio, mau membuat jurnal pemikiran kita di situ, kita share pada orang lain, kita malu sendiri nanti kalau terlalu alay kayak gitu. Kemudian kalau sudah dibuat namanya tadi, sudah terpilih, saudara bisa memilih template. Ada macam-macam template-nya. Bebas mau pilih yang mana. Ini juga nanti bisa dirubah-rubah lagi ketika sudah jadi. Misalnya bosan dengan tampilan yang hijau, misalnya Photoshop bisa berubah menjadi hitam. Bosan dengan tampilan yang putih, dirubah ke yang biru. Itu macam-macamnya banyak template-nya. Kemudian, nah ini sudah tercipta, blognya sudah terbuat. Kalau sudah terbuat, bagaimana caranya ya? Kalau sudah dibuat blognya ya, saudara harus membuat postingan awal. Klik posting awal misalnya. Posting awalnya seperti ini, ada judulnya, ada artikel yang saudara ketik di situ sebagai kelompok kenalan, diatur sedemikian rupa dan nanti kemudian diposting. Nah, ini sudah jadi blog panjenengan, sangat mudah dan cukup singkat caranya. Yang agak susah itu dalam hal mengelola ya, mengelola konsisten tiap hari atau tiap seminggu sekali posting di situ sampai nanti bisa tercipta ratusan artikel, ratusan tulisan kita seperti itu. Tapi juga hati-hati, pertimbangan etika digital, jangan sampai kita dalam membuat blog itu asal comot sana sini masuk di blog kita tanpa mencantumkan sumber-sumber dari artikel atau foto-foto yang sudah kita tampilkan di situ.
Nah, ini tampilan blog yang baru saja tercipta atau baru saja kita buat. Kemudian kalau sudah seperti inilah, ini kalau kita mau merubah tampilan bisa. Elemen halamannya ini ya, ada postingan blog di sini, nama blog kita, judul blog kita gitu ya. Dan ini arsip-arsip blog maupun profil yang ini kita tampilkan di sini mengenai saya, ini kita tampilkan di sini. Kemudian kalau template-nya itu mau rubah warnanya juga bisa, tampilan warnanya kita rubah warnanya, itu bisa. Jadi kan ada template, nanti kita ada warna, ada font dan warnanya kita rubah. Pokoknya dipilih yang mana, warna latar belakangnya dipilih. Ini kalau mau berubah warna lain juga bisa, ada pilihan banyak warna. Kemudian ini fontnya juga macam-macam, tinggal mau dari yang seperti apa dan seperti itu. Jenis-jenis huruf yang mau kita pakai untuk artikel, untuk judul, untuk arsip, itu juga bisa kita rubah. Termasuk kalau tingkat lanjut kita bisa mengedit HTML. HTML itu apa? HTML itu kode-kode pemrograman yang ada di template kita itu dan nanti kita rubah. Nah, ini butuh kode-kode yang lain itu. Jadi saudara bisa edit HTML. Tentunya juga harus harus menyesuaikan dengan template yang ada. Misalnya saudara mengunduh dari tempat lain, kopas di situ juga bisa. Kemudian, nah headernya seperti apa? Header itu tampilan bagian atas. Kita mau misalnya mencantumkan gambar kita atau gambar yang menjadi favorit kita, itu kita tampilkan saja nanti di edit di headernya. Kemudian, nah ini tampilan kalau sudah dirubah tadi, headernya seperti ini ya. Tulisannya juga berubah semua. Ini saudara bisa mengembangkan sendiri blog ini hasil penjelingan tadi. Oke, silahkan saudara nanti setelah ini langsung praktek. Apakah perlu pakai laptop? Tidak harus pakai laptop, pakai HP pun bisa. Blog itu pakai HP pun bisa. Atau saudara juga bisa menginstal aplikasi blog misalnya juga bisa. Atau pakai blog yang lain boleh nggak Pak? Boleh saja. Jadi saudara nanti, nah ini nanti praktek langsung membuat blog, dan ini alamat blognya dikumpulkan, nanti akan kita buatkan link pengumpulan alamat blog, nanti kami bisa mengecek tampilan blognya, artikel-artikel yang saudara posting di blog tersebut. Kemudian dari singkat yang kami sampaikan terkait dengan blog, harapan saya nanti saudara itu juga, saya yakin saudara punya banyak pemikiran-pemikiran terkait dengan pendidikan, terkait dengan dunia Islam, atau mungkin sudah pernah membaca dari tempat lain terkait dengan perkembangan dunia pendidikan maupun yang lainnya. Kalau ada artikel seperti itu dan kita susah mengumpulkan artikelnya, ya copy saja di blog kita, tentunya dengan menyantumkan sumber referensinya. Itu untuk mengumpulkan dalam satu perpustakaan. Jadi blog itu bisa pemikiran kita sendiri sampaikan di situ, atau mungkin bisa menjadi referensi yang kita kumpulkan, atau mungkin perpustakaan pribadi. Nah, ini bisa. Jadi saudara nanti bisa membuat itu, dan kalau ada orang ingin kita berikan alamat kita pun, kita tinggal share. Oh, ini loh karyaku, ini loh pustaka pribadiku, ini loh perpustakaan pribadi yang sudah saya buat. Nanti saudara akan beda ketika saudara share media sosial. Saudara mungkin ini aktivitas seharian di media sosial, tapi kalau sudah blog itu saudara levelnya lebih tinggi lagi daripada media sosial. Maka silakan nanti bisa dikembangkan, bisa membuat blog, dan nanti blognya bisa dikumpulkan lewat link yang atau lewat alamat yang nanti bisa di-share di grup WA kita semuanya. Yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.